Gadis ini akan menghadapi hukuman mati, tetapi ayahnya malah tersenyum melihatnya. Dia menangis, tetapi sang ayah menyuruhnya untuk tidak bicara. Ini dikarenakan ayahnya telah menghabiskan 10 juta yuan untuk menyewa seorang pengacara. Pengacara ini tidak pernah kalah dalam kasus apapun. Ayahnya merasa yakin putrinya akan dinyatakan tidak bersalah, tetapi saat persidangan hampir berakhir, sang pengacara hanya terus berkata tidak keberatan dengan tuduhan yang dilancarkan oleh jaksa penuntut. Bahkan para wartawan di dekatnya tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Sebenarnya kasus ini tidak sulit untuk diselidiki. Sang ayah adalah seorang miliarder dan setelah istrinya meninggal dia mulai berkencan dengan seorang artis penyanyi. Tetapi wanita itu tidak berperilaku baik dan putrinya tidak tahan dengannya. Suatu hari mereka bertengkar dan di tengah kemarahan, putrinya mengendarai mobil dan menabrak wanita itu. Dia hanya ingin melampiaskan rasa frustrasinya. Wanita itu terjatuh dan kepalanya terbentur paku yang membuatnya langsung meninggal di tempat. Semua orang percaya bahwa putrinya itu adalah pembunuhnya. Sebelumnya, bahkan pengacara itu menolak untuk menangani kasus tersebut. Tetapi ketika sang ayah akan membayar 10 juta yuan, pengacara itu setuju. Dia mengatakan bahwa dia bisa membantu menghindari hukuman mati. Tetapi putrinya itu tetap harus menjalani hukuman 15 tahun penjara. Sang ayah menegaskan kalau dia menginginkan pembebasan penuh, sehingga sang pengacara tidak punya pilihan selain mencari cara lain. Ketika persidangan akan segera berakhir, dia menunggu saksi terakhir yang menjadi kunci atas kasus tersebut. Pria itu adalah sopir dari ayah sang gadis. Pada malam kejadian, sang sopir berencana untuk mengantar pulang artis penyanyi itu. Dia mengatakan bahwa wanita itu ingin bertemu seorang teman di tempat parkir dan memintanya untuk menunggu. Namun setelah waktu yang lama, dia pergi untuk memeriksa dan menemukan jasadnya. Dia menelpon polisi dan mengatakan bahwa penyanyi itu sudah meninggal ketika dia tiba. Kemudian pengacara itu melangkah maju dan berkata kalau sopir itu telah berbohong. Dia menjelaskan bahwa artis penyanyi itu telah menghina supir berkali-kali. Dan yang lebih parah, sang miliarder selingkuh dengan istri sopir selama bertahun-tahun. Kemungkinan malam itu sang sopir ingin balas dendam terhadap bosnya. Kemungkinan juga dia membunuh wanita itu dan menjebak putrinya sebagai kambing hitam. Tetapi foto-foto itu hanya menimbulkan kecurigaan dan tidak dapat digunakan sebagai bukti nyata di pengadilan. Sehingga sang pengacara segera bertanya bagaimana perasaan sang supir mengetahui miliarder itu selingkuh dengan istrinya. Sang sopir tiba-tiba menjadi marah dan merasa puas setelah membalas dendam kepada bosnya. Kemudian dia bertanya lagi apakah kau mencengkeram kepala wanita itu dan membenturkannya ke paku. Yang mengejutkan semua orang, pengemudi itu ternyata mengakui kejahatannya bahwa dialah pelaku pembunuhan itu. Ternyata itu adalah skenario yang telah mereka buat hingga membuat pengadilan percaya dan supir itu ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya ternyata supirnya itu mengidap penyakit kanker dan hidupnya tidak akan lama lagi. Sehingga untuk membalas jasa kepada sang bos, dia menawarkan diri sebagai pelaku dan dia berkorban demi untuk melindungi putrinya.